Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqru ahsha alaikum walakinni ahsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlakathum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat, anugerah, taufik, hidayah, inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini Allah ta'ala kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yakni di masjidnya Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala di atas permukaan bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya Allah Ta'ala. Kalau masjid ini tempat yang dicintai Allah, maka bagaimana kita berusaha untuk mencintai masjid? Kenapa? Karena perkara-perkara yang dicintai Allah, perkara-perkara yang dicintai Rasulullah, maka itu pasti dan pasti perkara itu adalah sumber kebaikan. Pasti dan pasti perkara itu adalah sumber daripada sumber keberkahan. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di masjid, untuk sujud di masjid, untuk i'tikaf di masjid. Ini adalah nikmat anugerah dari Allah ta'ala yang luar biasa. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis qudsi nomor 39 halaman 251. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtila'ullah, ujian Allah Ta'ala. Menurut hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala li malaikatihi intaliqu ila abdi fasubbu alaihil bala'a sabban fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi intaliqu ila abdi fasubbu alaihil bala'a sabban fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Rawahu Tabarani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, pergilah kepada hambaku
lalu timpakanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Hadis qudsi riwayat Imam Tabarani yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dunia ini adalah tempat untuk ujian. Tempat ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Tabarok, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Ta'ala menguji kepada kalian siapakah yang paling baik amalnya. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering menerangkan di dalam hadis-hadisnya bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Bahkan di sini dikatakan ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Tidaklah henti-hentinya ujian itu datang kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, sehingga dia bertemu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang dia tidak punya dosa. Ini menunjukkan dunia ini memang tempat ujian. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah kalian menganggap aneh datangnya ujian selama kalian masih berada di dunia. Artinya apa? Artinya memang dunia ini adalah darul bala. Dunia ini memang tempatnya ujian. Entah itu ujian yang merepotkan, menyusahkan, menyakitkan, ataukah ujian yang menyenangkan. Karena hakikatnya kesenangan itu juga ujian, kekayaan juga ujian. Sebagaimana kefakiran ujian, kemudian sakit juga ujian, kekayaan juga ujian, sehat pun juga ujian. Tinggal kita ini mampu enggak menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, intaliqu ila abdi, pergilah kalian kepada hambaku, fasubbu alaihil bala, curahkanlah ke atasnya ujian, sobban, dengan curahan yang bermacam-macam, fa inni uhibbu, aku senang untuk mendengarkan an asma'a sautahu, mendengarkan suaranya. Jadi ketika seseorang diuji, kami pernah menyampaikan, kalau orang itu tahu siapa yang menguji, maka dia tidak akan mengeluh. Bahkan di dunia ini ada orang yang membayar supaya diperbolehkan ujian, supaya ikut ujian. Bahkan ada orang yang rebutan supaya dapat ujian. Orang mau masuk PNS, mereka rebutan, apakah tidak diuji? Diuji dulu. Orang sekolah juga diuji. Bahkan kalau tidak boleh ujian, maka dia protes. Bahkan sebagian sekolahan mungkin
sekolahan di sini pun juga seperti itu. Syarat untuk ikut ujian ini harus membayar administrasi dulu. Kenapa? Karena anak-anak tersebut atau orang-orang tersebut dengan ujian itu maka dia akan meningkat derajatnya. Dengan ujian itu dia akan bertambah kemuliaannya. Dengan ujian itu maka nanti akan naik tingkatnya. Ketika dia tahu, maka dia harus mengeluarkan uang pun dia siap. Tapi ketika seseorang itu tidak tahu siapa yang memberikan ujian, kenapa kok tidak tahu? Ulama mengatakan karena gelapnya hati kita. Karena gelapnya hati. Ketika hati kita ini gelap, maka nanti Al-Quran yang terang pun tidak nampak. Ketika hati kita ini gelap, maka sunnah Nabi atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak nampak. Ulama membagi nur ini ada dua. Ada nur yang sifatnya datang dari luar, ada nur yang sifatnya dari dalam. Nur yang sifatnya dari dalam ini berasal dari mata kita. Nur yang sifatnya dari luar ini berasal dari cahaya luar, mungkin matahari, mungkin lampu, mungkin rembulan dan lain sebagainya. Ada orang yang dalamnya ada nur tetapi di luar nggak ada nur, maka dia pun tidak akan bisa melihat. Tapi ada juga orang yang memang dari matanya tidak bisa melihat, walaupun di luar ada nur, maka juga tidak akan bisa melihat. Sebagaimana mata kita pun juga demikian. Ada orang yang matanya ini ada semuanya, kelopaknya ada, maniknya ada, bola matanya ada, tetapi bahkan matanya melotot tapi nggak bisa melihat. Kenapa? Karena nur dari dalam ini tidak ada, ditutup oleh Allah Ta'ala. Karena mata itu perkara sendiri, melihat ini juga perkara sendiri. Jadi antara mata dan sifat melihat ini bukan satu perkara, tapi beda perkara. Ada mata yang bisa melihat, ada mata yang tidak bisa melihat. Ada perkara yang bisa melihat tanpa mata, ada perkara yang bisa melihat tetapi harus dengan mata. Contohnya apa? Contohnya mata hati. Hati ini ternyata ada matanya. Kalau dalam istilah bahasa Arab dalam Al-Quran juga sering disebutkan basoir, basiroh. Basiroh ini adalah mata hati. Kalau basor ini mata lahir. Bahkan mata hati ini lebih melihat, lebih lebih tajam pandangannya daripada sekedar mata lahir. Nah, sebagaimana mata lahir, maka ada dua nur yang berkumpul. Dalam hati kita pun juga harus ada dua nur yang berkumpul. Yang pertama nur dari luar, yang kedua nur dari dalam. Nur dari dalam apa? Hati kita. Setiap orang maksiat, maka hatinya akan ada satu titik hitam. Dalam hadis dikatakan setiap orang yang maksiat sekali, maka hatinya akan ada titik hitam. Kalau kemudian dia tobat, maka titik itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia tidak tobat, kemudian dia maksiat lagi, maka ada titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, sampai hati itu tertutup. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Balrona ala qulubihim, tetapi dalam hati mereka, di atas hati mereka ada ron. Ron itu apa toh? Karat, tertutup. Ketika hati ini kok sudah menjadi hitam, maka hati ini berarti sakit. Ketika hati ini menjadi hitam, maka tidak bisa melihat perkara-perkara yang baik, apalagi sampai kepada ma'iyatullah, apalagi sampai melihat, mengetahui bahwasanya yang memberi ujian itu adalah Allah. Kemudian
Ada juga nur yang sifatnya dari luar. Seperti contoh apa? Al-Quran. Al-Quran ini nur. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nur. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadharallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha." Semoga Allah Ta'ala memberikan nadroh, semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada orang sami'a maqalati, yang mendengarkan pembicaraanku, kata Nabi. Artinya apa? Artinya hadis ini ada nur. Makanya kalau orang membaca hadis, maka nur itu akan nampak. Tapi nampaknya di langit. Lah, ketika dua nur ini dipadukan, maka nanti akan nampak cahaya yang jelas. Kalau cahaya itu sudah nampak, maka nanti satirnya Allah Ta'ala ini akan terbuka, sehingga kita mengetahui siapa yang memberikan ujian. Kami sering menyampaikan, kenapa kok kita ketika mendapat ujian mengeluh? Karena tidak paham siapa yang memberikan ujian. Coba kalau kita paham. Imam Ibnu Athaillah menulis dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir, ketika kita mendapatkan ujian, ini seperti orang yang berada di tempat yang gelap. Tempatnya gelap, malam hari, nggak ada lampu. Kemudian tahu-tahu ada orang mukul kita dari belakang. Kita dipukul dari belakang, marah kita. Orang Jakarta langsung teriak, "Bangsat, siapa ini?" Sudah marah-marah, begitu lampunya dinyalakan, ternyata yang memukul kita ini Pak Anies Baswedan. Begitu dinyalakan, loh, kok ternyata kok walaupun sekarang sudah nggak jadi gubernur, tapi ini masih punya pengaruh, Pak. Begitu dinyalakan, wih, Pak Anies. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita jadi marah? Tidak. Kita malah minta maaf. Kemudian kita terima kasih, loh. Kita yang dipukul, kita yang minta maaf, kita yang terima kasih. Kenapa kok bisa demikian? Karena kita tahu. Karena kita tahu siapa yang memukul kita. Dari mana kita tahu? Karena adanya nur, karena adanya cahaya. Begitu juga sebenarnya kalau kita tahu ujian ini yang memberikan Allah Ta'ala, zat yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan sehat kepada kita, yang memberikan rizki kepada gubernur, kepada presiden, bahkan seluruh makhluk ini yang memberikan rizki adalah Allah Ta'ala, maka kita akan terima kasih. Ada satu orang sahabat, di dalam kitab ditulis, ketika sakit beliau berdoa, "Ya Allah, jangan engkau cabut sakit ini dariku." Supaya apa? Supaya sifat rahmatmu terus mengalir kepadaku. Jadi kalau orang itu sakit, Pak, sifat rahmatnya Allah Ta'ala itu mengalir ke diri kita terus saja, dan pengaruhnya itu kepada masyarakat. Sejahat-jahatnya orang, Pak, kalau lihat orang sakit ini mesti akan kasihan. Loh, kenapa kok bisa demikian? Karena sifat rahmatnya Allah Ta'ala mengalir kepada orang yang sedang sakit. Maka sahabat itu berdoa seperti itu. Setiap sakit, "Ya Allah, jangan engkau cepatkan kesembuhannya." Ada lagi, "Ya Allah, jangan engkau segerakan sembuhnya." Ada lagi, "Ya Allah, engkau tetapkanlah penyakit ini pada diriku sehingga aku bisa melihat rahmatmu yang mengucur kepadaku." Ini. Jadi ketika mendapatkan ujian mereka faham. Karena apa? Memang di sini sudah diterangkan. Yaqulullahu ta'ala li malaikati intaliqu ila abdi. Kalau kita kok mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Ila abdi." Kita tahu abdi itu siapa? Abdullah itu adalah derajat yang paling tinggi. Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala ini adalah hambanya Allah. Yang disebut abdi ini berarti seseorang yang sudah diberikan derajat hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi derajat yang paling tinggi ini adalah hamba. Allah Ta'ala menobatkan kepada orang yang akan diberikan ujian, intaliqu ila abdi. Kadang-kadang Allah Ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi bukan dengan sebutan abdi, tapi dengan sebutan ibna Adam. Depan banyak sekali ibna Adam, ibna Adam, ibna Adam. Wahai anak Adam, wahai anak Adam. Kalau anak Adam ini mutlak, Pak, baik muslim maupun kafir, baik ahli maksiat maupun ahli taat, baik, pokoknya akan semua diberikan.
Tetapi kalau sudah berkata abdi, berarti kita, bukan kita yang mengaku kita hambanya Allah, tetapi Allah Ta'ala yang mengakui. Orang yang diberi ujian itu adalah hambanya Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, intaliku ila abdi, wahai malaikatku, pergi kepada hambaku. Seandainya kita dengar perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala kepada malaikat yang menyebut kita hamba, Masya Allah, ketika mendapat ujian kita akan senang, Pak. Ya Allah, pantaskah aku menjadi hambamu? Pantaskah aku menjadi hambamu? Sementara hambamu yang tertinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Ini derajat yang paling tinggi. Kenapa kok derajat yang paling tinggi itu disebut hamba? Karena manusia itu diciptakan memang untuk menghamba. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala yang pertama dan utama ini adalah untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada, untuk menyembah kepada. Ahli tafsir mengatakan kecuali untuk mengenal kepada. Berarti tujuan utama hamba, maka derajat yang paling tinggi sebelum Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita, Allah Ta'ala telah menyebutkan kita sebagai hambanya. Intaliqu ila abdi, wahai malaikatku, pergi kepada hambaku. Pergi kepada hambaku. Ada anak yang sudah lama tidak diurusi orang tuanya, sehingga anaknya sudah putus asa. Bapak saya itu sudah nggak sayang sama saya. Satu ketika bilang sama pembantunya, Pak, ini kasihkan uang ini pada anakku tersayang. Padahal anak ini sudah, bapak itu sudah nggak ngurus saya. Tahu-tahu bapaknya bilang, Pak, tolong ini kasihkan kepada anak saya yang tersayang. Percakapan itu direkam oleh pembantunya. Begitu dikasihkan anaknya bilang, masa bapak saya bilang kayak gitu? Bapak saya itu kasih duit ya kasih duit biasa saja, nggak repot-repot kayak gitu. Bapak saya anaknya banyak, ada 10, saya termasuk orang anak yang paling tidak disayang. Nih, direkam, rekamannya dikasihkan. Bagaimana perasaan kita? Senang sekali, Pak. Kita pernah mungkin mendengar cerita Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II satu ketika malam tidak membaca sholawat yang biasa beliau wiridkan. Jadi khalifah-khalifah terdahulu, pemimpin-pemimpin Islam terdahulu itu rata-rata punya amalan harian, Pak, punya wadhifah. Ulama-ulama terdahulu itu rata-rata punya wadhifah, yang kebanyakan wadhifah mereka, wirid mereka itu adalah sholawat. Kebanyakan itu mereka punya wirid sholawat. Apalagi kalau sudah tua-tua itu perbanyak sholawat saja, Pak. Ini nanti akan meningkatkan derajat, akan menghapuskan dosa. Kalau satu saja kita bersolawat, Allah Ta'ala sudah memberikan 10 solawat. Maka keuntungan apalagi yang akan kita cari? Minimal 100 pagi 100 petang, bahkan kalau bisa 500 pagi 500 petang. Barang siapa yang membaca solawat 500 kali dalam setiap hari, maka nanti di mahsyar tidak butuh siapa-siapa lagi. Maka dalam kisah itu Sultan Abdul Hamid II malam itu karena sibuk tugasnya, karena banyak pekerjaan, sampai tertidur tanpa membaca sholawat. Maka pagi harinya ada orang datang kepada Sultan Abdul Hamid II. Datang kepada Sultan Abdul Hamid II, dia cerita, saya mau menagih kepada Sultan Abdul Hamid, dia punya hutang kepada saya. Maka pembantunya tidak memperbolehkan. Masa kamu punya, Sultan Abdul Hamid punya hutang pada kamu? Iya, dia punya hutang pada saya. Kalau kamu nggak memperbolehkan saya masuk, maka nanti di akhirat kalau dia dituntut saya nggak tanggung jawab. Maka benar, Pak. Akhirnya diizinkan masuk. Tanya dulu sama Sultan Abdul Hamid, Tuan, itu kok ada orang miskin mengaku katanya dia sampean punya hutang kepadanya? Iya. Maka benar.
Ya sudah, suruh masuk. Begitu disilahkan masuk, maka orang tadi mengatakan, wahai Tuan, Sultan Abdul Hamid bertanya, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Kapan saya punya hutang kepada kamu? Sebenarnya kamu tidak hutang kepada saya, tapi semalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku dan beliau mengatakan saya punya hutang, dan beliau mengatakan mintalah kepada Abdul Hamid supaya membayar hutang-hutang. Maka ditanya, Rasulullah bilang memerintahkan saya untuk membayar hutangmu, ya? Apa yang Rasulullah katakan? Sampaikan kepada Abdul Hamid supaya hutang, membayar hutang. Rasulullah menyebut namaku, iya, dikasih duit sampai banyak duitnya. Saking senengnya namanya disebut oleh Rasulullah dalam mimpinya seorang abid. Ini disebut Rasulullah dalam mimpi, maka Sultan Abdul Hamid mengeluarkan hartanya ini tidak terasa. Saking senengnya. Nah, kita ketika mau mendapatkan ujian, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, intaliku ila abdi. Ketika kita akan mendapatkan ujian, Allah Ta'ala mengangkat derajat kita dulu, disebut dulu hambaku. Kalau disebut hamba, maka ini sudah dinaikkan dulu derajatnya. Belum mendapatkan ujian, baru mau mendapatkan ujian, Allah Ta'ala berfirman, intaliku ila abdi, pergi kamu kepada hambaku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, intaliku ila abdi. Ini kita belum mendapatkan ujian, Allah Ta'ala sudah masukkan kita dulu dalam golongan abid. Kalau anak kok mau sekolah, mau ujian Pak, ini disekolahkan dulu baru nanti masuk ujian. Nih, masuk ujian. Yang dibolehkan ujian ini bukan orang di jalan. Saya pernah cerita, ada teman Gorontalo Pak, saya punya teman itu di Gorontalo. Beliau cerita, Pak Ustadz, istri saya itu protes Pak Ustadz. Nah, kenapa? Dulu ketika saya masih mabuk, masih judi, anak saya itu sehat-sehat Pak Ustadz. Begitu sekarang saya jadi ahli masjid, ya Allah, anak saya kehujanan sedikit saja langsung meriang. Cari uang itu dulu perasaan mudah sekali, sekarang itu kok cari uang kayaknya sulit banget Pak Ustadz. Dulu itu ketika saya masih suka mabuk, duit untuk mabuk itu ya Allah nggak pernah saya mikir Pak Ustadz. Sekarang jangankan kok untuk mabuk, untuk keperluan aja kadang-kadang susah Pak Ustadz. Terus istri saya protes, Mas, itu teman-teman sampean yang yang masih mabuk, yang masih main, bahkan teman-teman sampean nggak pernah sholat, itu kok anak-anaknya juga sehat, hidupnya, perasaannya juga duit mudah. Ini gimana toh Mas? Maka kata orang itu, Pak, saya tuh kadang-kadang merasa aneh, dia ini orang bodoh, tapi dia begitu ditanya oleh istrinya terucap kalimat yang saya nggak pernah terpikir. Suaminya tuh bilang gini, Pak, Dek, yang namanya ujian itu hanya diberikan kepada siswa yang sekolah. Kalau yang tidak masuk sekolah ya nggak diberikan ujian katanya. Jadi ketika orang itu sudah masuk di sekolahan, 6 bulan berikutnya, kalau sekarang ada PTS, penilaian tengah semester, berarti nanti 3 bulan berikutnya baru dapat ujian. Nanti 6 bulan berikutnya yang diberikan ujian itu siapa? Apakah marbotnya? Apakah orang yang biasa mengantarkan anaknya ke sekolah? Bukan. Atau mungkin ada orang yang lewat di jalan, Mas, ini Mas, kamu ujian dulu. Ya enggak mau, Pak. Yang dipersilahkan bahkan diperbolehkan ujian ini adalah anak yang sudah terdaftar. Ini jawaban suaminya, Pak. Jadi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, orang yang mau mengikuti ujian masuk PNS itu orangnya disyaratkan dulu, Pak, minimal S1. Orang mau ujian disyaratkan. Begitu juga Allah Ta'ala akan memberikan ujian kepada hambanya, ini sudah diangkat dulu derajatnya. Intaliqu ila abdi. Makanya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, berarti kita sudah dinaikkan. Ketika mendapat, kita sudah dinaikkan. Setelah dinaikkan, maka Allah Ta'ala sayang kepada kita. Fasubbu alaihil bala sobban fa inni uhibbu an asma'a sautahu.
Kenapa kok Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya yang disayangi? Karena Allah Ta'ala senang mendengar tangisan itu. Karena Allah Ta'ala senang mendengar tangisan itu. Bahkan dalam kitab Al-Hikam ditulis, sesungguhnya ketika ada seorang hamba yang berdoa kemudian tidak diberikan oleh Allah Ta'ala, maka itu hakikatnya Allah Ta'ala sedang mengabulkan doanya. Ketika orang itu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah tidak memberikannya, maka ketika itu Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Di sana dikatakan wujudul man'i wujudul atau fa inna wujudal man'i wujudul atau sesungguhnya wujudnya pencegahan Allah Ta'ala ini adalah wujudnya pemberian Allah. Ketika anak meminta pisau, kemudian kita kasihkan pisau mainan, maka ini apakah orang tua ini memberikan kepada anak satu nikmat atau madharat? Ketika ada anak pengen mainan pisau, dia minta kepada ibunya, maka ketika dikasih mainan pisau, anak ini kadang-kadang nangis. Kenapa? Anak ini nggak paham. Anak ini nggak paham. Jadi ketika dia memberikan, kemudian kalau orang tuanya kok malah memberikan pisau, ini namanya memberikan madharat. Setiap minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih, hancur nanti Pak. Istidraj. Orang kafir itu kadang-kadang nggak sholat, kadang ini kok Allah Ta'ala berikan terus, istidraj Pak. Biarkan terus, dunia terus, maksiat terus, sampai di titik nanti ketika masuk neraka, sampai neraka paling dalam. Ini Allah Ta'ala berikan seperti itu. Tapi hamba-hambanya Allah Ta'ala yang beriman kadang minta, tapi Allah Ta'ala tidak kabulkan. Ada satu ulama, kalau nggak salah namanya Imam Shibli. Saya juga mungkin pernah cerita. Imam Shibli ini setiap doa di awal di awal thariqahnya, di awal beliau meniti ilmu ilmu makrifat, itu beliau setiap doa dikabulkan. Seneng Pak. Wah, enak orang makrifat itu. Orang yang belajar ilmu hati, menata hati itu enak. Setiap doa dikabulkan. Dia merasa sudah dekat pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang itu tertipu Pak. Kalau kita doa dikabulkan, kadang-kadang merasa kita, alhamdulillah amalan saya sudah baik. Kadang-kadang tertipu. Maka satu ketika Imam Shibli ini sedang ke pasar Pak. Ada orang meminta. Begitu dia minta, dikasih. Jadi ada pengemis minta, langsung dikasih sama orang yang dimintai. Maka Imam Shibli berpikir, ya Allah, ternyata engkau memberikan kepadaku ini belum tentu karena cintamu kepadaku, tapi mungkin karena engkau bosan mendengar tangisanku, mendengar doa-doaku katanya. Kalau kita sedang makan, ada pengamen, kira-kira gimana Pak? Ini kok ganggu, dikasih 1.000 rupiah, supaya apa? Supaya cepat pergi. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala kok langsung dikasih, ini kita perlu introspeksi. Jangan-jangan Allah Ta'ala ini tidak senang mendengar doa-doa kita, tidak senang mendengar tangisan kita. Tapi kalau kita sedang duduk, sedang makan, ada pengamen datang, ngamennya suaranya bagus, kira-kira gimana? Ditahan dulu pemberiannya Pak, nanti dulu. Selesai satu lagu, Bang satu lagu lagi bisa nggak Bang? Minta satu lagu lagi. Kenapa? Karena senang, suaranya bagus. Nanti lagi. Kadang-kadang sampai ditahan beberapa lagu. Nah, begitu juga kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan pemberiannya kepada kita, doa-doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan yang diberikan ujian bertubi-tubi kepada kita. Oh, mungkin ini karena Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kita husnudzon kepada Allah. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kalau kita husnudzon kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan terbaik. Dalam kitab ditulis husnudzon kepada Allah Ta'ala ada empat jenis. 3 perkara ini karena keegoisan kita, tapi sudah lumayan masih husnudzon kepada Allah. Yang pertama kita husnudzon kepada Allah Ta'ala
karena Allah Ta'ala apapun yang kita sangkakan nggak akan bisa merubah takdir yang diberikan kepada kita. Kita mau berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, maka mesti Allah Ta'ala akan memberikan takdir kepada kita, dan itu tidak berpengaruh pada dzon kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang husnudzon kepada Allah Ta'ala karena sudah terlalu banyak Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Dari mulai kecil kita, sebelum kita lahir, Allah Ta'ala sudah berbuat baik kepada kita. Apa yang bisa kita kerjakan ketika kita dalam kandungan ibu kita? Nggak ada. Allah Ta'ala sudah memberikan kebaikannya terus dijaga. Begitu lahir, Masya Allah, lahir pun dengan penjagaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walaqad yasarna, aku mudahkan kelahiran seorang anak. Kalau tidak dimudahkan Allah Ta'ala nggak mungkin bisa. Sebelum keluar dari perut ibunya, itu kepala bayi itu lentur, Pak. Lentur. Kalau bapak nggak percaya, nanti kalau istrinya melahirkan atau cucunya, anaknya melahirkan, begitu keluar sebelum kena angin itu dipegang, Pak. Tapi nanti begitu kena angin berapa menit, bahkan berapa detik, itu langsung menjadi keras. Ini keistimewaan bayi yang Allah Ta'ala berikan. Nah kalau dari dalam kok sudah keras, Pak, ya Allah, nggak kebayang. Orang yang sudah dilenturkan saja sudah kayak gitu rasa sakitnya nih. Walaupun tidak bisa merasakan, tapi kita bisa melihat bagaimana istri kita. Sampai Allah menjanjikan wanita yang melahirkan dalam keadaan melahirkan, maka termasuk wanita yang mati syahid. Kenapa? Karena perjuangan yang luar biasa. Begitu lahir, kebaikan apalagi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita belum lahir sudah disiapkan susunya, Pak. Coba, kita belum lahir Allah Ta'ala sudah siapkan rizkinya. Begitu disiapkan rizkinya, Masya Allah, Allah Ta'ala siapkan orang yang siap berkhidmat kepada kita dikala kita belum apa-apa. Makanya salah satu doa Rasulullah, Allahumma waqiyatan kawaqiyatil walid, ya Allah, tanamkanlah rasa mahabbah, rasa cinta kepada diri kami sebagaimana engkau menanamkan rasa cinta kepada seorang bayi. Bayi itu walaupun bencinya kayak apa, orang nggak bisa benci pada bayi, Pak. Itu nggak bisa benci. Allah Ta'ala tanamkan. Nih, makanya kalau Fir'aun itu ketika mau membunuh anak-anak itu nggak mau melihat. Pokoknya ada bayi laki-laki bunuh, ada bayi laki-laki bunuh. Kenapa? Karena nggak bisa. Seseorang itu melihat anak itu mesti Allah Ta'ala tanamkan kasih sayang. Makanya Musa tidak diberikan kepada pembantunya Fir'aun, nggak langsung diantar oleh Allah Ta'ala kepada Fir'aun. Ini bayi itu ditanamkan rasa mahabbah. Mahabbahnya, ya Allah, ibunya itu seneng, Pak. Kesenangannya itu aneh. Nangis seneng, dengar dengar suara tangisannya seneng, melek malam juga seneng. Ditanya gimana anaknya, Masya Allah, anak saya itu malam susah banget tidurnya. Tapi ceritanya itu dengan bangga, Pak. Ini kan satu keanehan. Jadi nangis, ibunya tahu, oh ini anaknya sedang lapar. Nangis lagi, ibunya tahu lagi ini anaknya sedang pipis. Oh ini tahu lagi, oh punggungnya gatal-gatal. Tahu semua, Pak. Ini kebaikan Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Nanti begitu mulai bicara sedikit saja, ya Allah, anak kecil itu, Pak, bisa bilang bapak itu, ibunya seneng, Pak. Coba kalau sampai tua kok bilangnya cuma bapak tok, kira-kira gimana? Bingung. Setiap apa yang dikerjakan anak kecil, orang tuanya seneng. Ini anehnya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tangisan seorang anak kecil yang belum bisa bicara apa-apa, maka ibunya langsung paham. Tapi begitu mulai bisa bicara, anaknya nangis, ibunya gimana, Pak? Ngomong itu loh, kamu itu mau apa? Diem saja, nangis, nggak paham ibunya. Entah nggak paham atau memang pura-pura nggak paham. Kenapa? Karena telinganya yang digunakan untuk mendengarkan sama, mulut yang dulu menangis juga sama. Ketika bayi berumur 7 hari, mulutnya juga itu, telinga yang mendengarkan ibunya juga masih itu. Tetapi kenapa ketika sudah berumur 7 tahun kok ibunya nggak paham dengan tangisan anaknya? Ini kan aneh. Ini kebaikan Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Jadi kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita inilah yang menyebabkan seseorang ini menjadi husnudzon kepada Allah Ta'ala. Wallahu bil mu'minina rahim. Allah Ta'ala sayang kepada hambanya yang beriman. Yang ketiga, orang yang husnudzon kepada Allah Ta'ala karena dia mengharapkan kebaikan dari Allah. Modus, ada modus kebaikan dari Allah.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, ana inda dzonni abdi bi. Saya ini bersama dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka baik, aku akan berikan kebaikan. Kalau hambaku menyangka buruk, maka aku akan berikan keburukan. Maka supaya dia mendapatkan kebaikan dari Allah, akhirnya hamba ini husnudzon kepada Allah. Ini tiga tingkatan husnudzon kepada Allah. Ada satu lagi tingkatan husnudzon kepada Allah yang paling tinggi. Dia berhusnudzon kepada Allah karena memang Allah Ta'ala yang berhak mendapatkan husnudzon dari hambanya. Karena memang kewajiban hamba ini berhusnudzon kepada Allah. Karena nggak ada keburukan pada diri Allah, nggak ada kekurangan pada diri Allah. Kalau kita kok sampai suudzon kepada Allah, maka ini sudah tidak pantas. Kalau bahasa kasarnya sudah biadab. Semua dikasih oleh Allah Ta'ala, diuji pun sebenarnya dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi dia, ya Allah, doanya itu Pak, kadang-kadang dosa apa saya ini kok sampai seperti ini, sampai lupa dengan dosanya karena terlalu banyak. Makanya di sini ketika seorang hamba diuji oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala sedang sayang kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Senang mendengar tangisan hambanya. Hambanya menangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Ta'ala malah mendengarkannya. Ada nabi yang diuji sakit sampai bertahun-tahun. Ada nabi yang diuji pisah dengan anaknya sampai bertahun-tahun. Ada nabi yang diuji dimasukkan ke dalam penjara sampai bertahun-tahun. Ada nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibakar dalam api. Ini semua ujian diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mau dibakar dalam api, Allah Ta'ala kirimkan 2 malaikat. Insya Allah malaikat itu protes, ya Allah, kasihan Khalilullah, kasihan kekasihmu ya Allah, ini mau dibakar, izinkan saya untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kata Allah Ta'ala, ya sudah, sana kamu berikan pertolongan kalau dia mau. Maka 2 malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Khalilullah, saya ini utusan Allah Ta'ala, saya adalah malaikat pembawa angin. Kalau engkau mau, maka aku akan datangkan angin sehingga api itu terbang ke kerajaan Namrus sampai kerajaan itu habis. Kemudian satu lagi, wahai Khalilullah, saya ini adalah malaikat pembawa hujan. Kalau kamu mau, maka aku akan datangkan hujan sehingga api itu mati, sehingga engkau tidak terbakar. Maka jawab Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Kalau kepada engkau aku tidak butuh. Kamu mau menolongku mesti butuh kepada Allah. Kamu mau menolongku mesti membutuhkan pertolongan dari Allah, membutuhkan kekuatan dari Allah. Tidaklah satu nyawa yang lepas dari raganya kecuali Allah Ta'ala yang berkehendak. Malaikat Israel katakan, aku tidak bisa mencabut nyawa seekor nyamuk pun kalau Allah Ta'ala tidak memberikan pertolongan, tidak menghendaki. Artinya apa? Artinya semua yang berjalan ini atas kehendak Allah, atas kontrol Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah ada satu daun yang jatuh dari tangkainya kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Berarti kalau malaikat kok mau menolong Nabi Ibrahim, maka membutuhkan pertolongan Allah. Nah, kalau sama-sama membutuhkan pertolongan Allah, kenapa membutuhkan sampean? Langsung saja kepada Allah Ta'ala, kan gitu nggak? Nih, amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Kalau kepada engkau aku tidak butuh, tapi kalau kepada Allah Ta'ala aku sangat butuh. Maka malaikatnya agak ngambek, Pak. Ya sudah, sana kamu minta kepada Allah. Sudah, kalau enggak butuh padaku, langsung minta kepada Allah Ta'ala, katanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allahu hasbi ilmu bihali. Ngapain saya repot-repot minta Allah Ta'ala, wong saya jadi seperti ini menjalankan perintah Allah. Saya mau dibakar ini karena menjalankan perintah Allah, dan Allah Ta'ala tahu kondisi saya. Tidak semuanya perkara itu kita berdoa, Pak. Kalau dalam kondisi seperti ini, Allah Ta'ala sudah tahu. Allah Ta'ala yang memberikan ujian ini. Nanti Allah Ta'ala yang akan Allahu hasbi ilmuhu bihali. Allah Ta'ala yang mencukupiku. Allah Ta'ala sudah tahu dengan keadaanku. Kita muter-muter di Ka'bah, nggak usah repot-repot banyak-banyak doa, sedikit saja doa tapi yang pas. Gitu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tahu kondisi kita. Maka benar, Pak, Allah Ta'ala langsung yang menurunkan pertolongannya. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tidak melalui malaikat pertolongan itu.
Allah Ta'ala yang langsung perintahkan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Begitu juga kita ketika mendapatkan ujian, mau doa kepada Allah Ta'ala silahkan, tidak mau pun juga silahkan. Tetapi jangan ketika kita tidak mau kita menjauh dari Allah Ta'ala. Anehnya orang sekarang ketika diberikan ujian oleh Allah Ta'ala malah menjauh dari Allah Ta'ala. Banyak masalah, saman kok sekarang kok nggak pernah nongol ke masjid kemana? Aduh, lagi banyak masalah Pak Haji loh. Ada banyak masalah malah menjauh dari Allah Ta'ala. Kapan selesainya nih? Orang-orang yang biasanya ketika ada masalah menjauh dari masjid, menjauh dari Allah Ta'ala, bukan selesai masalahnya Pak, tapi tambah masalahnya. Nih, di tabligh itu kadang-kadang ada orang dulu keluar dulu sudah 5 tahun yang lalu, nggak pernah keluar lagi Pak. Begitu ketemu 5 tahun, wih, nampaknya sekarang sudah sukses ngurusi dunia terus. Sukses apa Pak Ustadz? Banyak utang lah ya loh. Ternyata seperti itu Pak. Banyak masalah ya. Ketika kita tidak datang ke masjid 1 hari, 2 hari, 3 hari karena kita mengurusi pekerjaan kita, apakah kemudian pikiran kita tenang? Enggak. Apakah kemudian harta kita bertambah? Mungkin bertambah, tapi pusingnya juga tambah, masalahnya juga tambah. Makanya ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita, Allah Ta'ala memberikan masalah kepada kita, kemana kita akan lari? Fafirru ilallah, menangislah kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala belum memberikan tangisan-tangisan kita, doa-doa kita, husnudonlah kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala sedang menikmati tangisan kita, Allah Ta'ala sedang menyenangi tangisan kita. Sampai di titik nanti Allah Ta'ala sudah tahu, oh ini sudah waktunya untuk diberikan. Allah Ta'ala yang akan memberikan. Jangan bosan Pak, jangan bosan. Kadang-kadang kita doa mulai kecil, Allah Ta'ala kabulkan setelah kita. Ada orang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 1 tahun sudah diberikan ijabah, ada lagi 3 tahun baru diijabah. Makanya kita jangan putus asa. Kalau ijabah itu pasti, hanya masalah nanti bentuknya seperti apa, waktunya kapan, itu adalah terserah Allah Ta'ala. Kita meminta apa yang kita inginkan, Allah Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, dan Allah Ta'ala berikan kita termasuk orang-orang yang bisa kuat menerima ujian-ujian dari Allah, bukan hanya sekedar menjadi orang yang sabar, tetapi orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit. Gak ada? Cukup nih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.